Ketika kita menyadari bahwa kita dekat dengan Yesus, itu menjadi anugerah yang luar biasa, menjadi mukjizat yang luar biasa di dalam hidup kita setiap harinya. Bukankah kalau orang itu sedang mengasihi seseorang, ia bisa dekat dengan orang yang dia kasihi, itu sudah menjadi kebahagiaan. Mungkin yang dikasihi tidak melakukan apa-apa, tetapi bisa dekat saja sudah sukacita. Maka bagi kita, bagaimana kita diajak untuk menjadi semakin dekat dengan Yesus, dan itu menjadi sukacita bagi kita. Meskipun mungkin kita tidak mendapatkan hal-hal yang hebat di dalam hidup kita, tetapi ketika kita bisa dekat dengan Yesus, kiranya ini menjadi anugerah di dalam hidup kita. Salah satu bisa menjadi dekat dengan Yesus, ya bahkan bersatu dengan Yesus sendiri, ya ketika kita merayakan Ekaristi, lalu kita bisa menyambut komuni suci. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga kita sungguh bisa menyadari segala rahmat berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kita berusaha untuk menjadi semakin dekat dengan Tuhan sendiri, dan hidup kita akan terberkati dengan keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersamaku. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Malam hari ini kita bersama-sama merayakan Ekaristi, hari Minggu biasa yang keempat. Kita diajak untuk bersaksi tentang Dia, tentang Yesus dalam iman, harapan, dan kasih. Mari sekarang kita hening sejenak menyiapkan hati kita, menyadari segala kelemahan dan dosa kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan supaya kita layak merayakan perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Tuhan. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Tuhan. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku, ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari-Mu, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang kita dengarkan hari ini, bacaan pertama dan bacaan Injil terutama, itu mau menunjukkan bagaimana keselamatan itu dijanjikan Tuhan, bukan hanya untuk bangsa tertentu saja, tetapi untuk segala bangsa, untuk seluruh umat manusia. Nah, maka bagaimana kita diajak untuk mau membuka diri, membuka hati akan karya keselamatan Tuhan itu di dalam kehidupan kita dan juga di dalam hidup sesama kita, siapapun itu. Ada sebuah kisah yang dulu saya dengar, saya baca ketika SD. Alkisah ada seekor anjing yang membawa sekerat daging. Dia mendapatkan sekerat daging lalu dia mau bawa ke sarangnya. Sampai kemudian ia melewati sungai dan dia menyeberang melewati jembatan. Nah, di tengah jembatan itu dia iseng menengok ke bawah. Dan di sana dia mendapatkan atau melihat ada anjing lain yang juga membawa sekerat daging. Dia berhenti lalu menatap anjing itu. Dia lalu melotot. Anjing yang dia temui itu juga ikut melotot. Dia pun jengkel dan ingin merebut daging yang dibawa oleh anjing itu. Lalu dia pun menggeram. Anjing yang dilihatnya juga ikut-ikutan. Lalu karena jengkel, dia pun menyala, menggonggong. Nah, ketika dia menggonggong, ketika dia menyela, daging yang digigit di mulutnya jatuh ke dalam sungai. Lalu ia tidak mendapatkan daging dari anjing yang dia temui, karena ternyata adalah bayangannya sendiri, tetapi ia malah kehilangan daging yang sudah dia dapatkan. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang harapan keinginan kita yang terlalu berlebih atau mau dikatakan serakah itu justru malah membawa kita kehilangan semuanya dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Hal yang sebenarnya kurang lebih hampir sama dialami oleh orang-orang Nazaret, tempat asal Yesus. Ya, tadi dikisahkan bagaimana Yesus itu mengajar dan orang banyak terpukau dengan pengajaran Yesus. Lalu mereka ingat bahwa ternyata Yesus melakukan hal-hal yang hebat, mukjizat-mukjizat di Kapernaum. Nah, kenapa kok tidak dilakukan di tempat asalnya, di Nazaret? Kenapa malah melakukan di tempat yang lain? Dan inilah yang membuat orang Nazaret menjadi cemburu, mengharapkan Yesus melakukan hal hebat di tempat di Nazaret. Ya, kalau Yesus melakukan di Nazaret, lalu orang akan datang berbondong-bondong ke Nazaret, setidaknya orang-orang Nazaret itu akan bisa jualan bakmi, jadi tukang parkir, jadi apa, sehingga dapat pemasukan. Ya. Mungkin bayangannya semacam itu. Tapi kenapa Yesus tidak melakukan di Nazaret? Yesus mau menunjukkan ini, bahwa karya keselamatan itu tidak ditentukan atau tidak diperuntukkan hanya untuk sekelompok orang tertentu saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Maka Yesus pun mengutip dua kisah di Perjanjian Lama, bagaimana Elia itu justru menolong janda yang bukan dari orang Israel, tetapi janda Sarfat di tanah Sidon. Demikian pula Elisa, ia memberikan kesembuhan kepada Naaman, orang Syria, bukan umat Israel. Artinya keselamatan itu bukan hanya untuk kelompok tertentu saja, tetapi seluruh umat manusia. Nah, ternyata orang-orang Nazaret tidak bisa menerima itu. Mereka justru kemudian membawa Yesus ke tebing. Harapannya mungkin Yesus melakukan hal yang hebat di sana, tetapi Yesus justru malah berlalu pergi. Orang-orang Nazaret tidak mensyukuri betapa sebenarnya mereka mendapatkan berkat ya lewat kehadiran Yesus sendiri. Bahwa Yesus selama ini tinggal di Nazaret dan itu menjadi berkat tersendiri bagi umat Nazaret. Tetapi orang Nazaret itu tidak bersyukur kehadiran Yesus ini, tetapi malah ingin mendapatkan yang lebih lagi, mukjizat-mukjizat hebat dilakukan Yesus di Nazaret. Dan Yesus tidak menghendaki itu karena bukan tujuannya Yesus melakukan itu. Yesus pertama-tama adalah bagaimana ia ingin mewartakan
kabar keselamatan kepada seluruh umat manusia. Bukan menjadi tukang sulap, bukan menjadi tukang sihir, bukan mau menjadi terkenal dengan mukjizat yang dia lakukan. Tetapi keselamatan itulah yang mau diwartakan. Dan sejatinya keselamatan itu sudah dekat bagi orang Nazaret. Tetapi orang-orang Nazaret tidak mau menangkap itu dan mensyukurinya, tetapi ingin mendapatkan lebih lagi. Sehingga Yesus yang menjadi inti keselamatan itu akhirnya tidak mereka tangkap. Dan Yesus pun berkarya di tempat lain. Nazaret selesai sampai di sini. Selanjutnya tidak disebutkan lagi Nazaret di dalam kisah kitab suci. Baru di akhir di sana disebutkan tentang asal Yesus disalib. Yesus orang Nazaret itu. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka bagi kita sekarang kita diajak untuk sungguh menyadari akan rahmat keselamatan yang telah kita terima, supaya fokus kita pertama-tama pada Yesus sendiri, bukan pada mukjizat, bukan pada karya-karya yang hebat, yang luar biasa, tetapi pada Yesus sendiri yang hadir menyelamatkan kita. Lewat pembaptisan kita semua diberkati mendapatkan keselamatan itu, anugerah keselamatan dari Tuhan sendiri. Maka yang menjadi fokus kita adalah Yesus, sang sumber keselamatan itu, bukan hal-hal yang hebat, spektakuler yang mungkin kita harapkan. Karena kalau kita lalu mengharapkan yang hebat, kita bisa keluar dari fokus dan lebih menekankan soal mukjizat, soal sesuatu yang hebat, yang luar biasa, dan kita menjadi kehilangan Yesus sendiri yang sebenarnya adalah yang utama di dalam hidup kita. Maka Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pertama menyadari sungguh akan rahmat keselamatan yang dianugerahkan Tuhan, dan kita berusaha untuk menjadi dekat dengan Yesus. Ketika kita menyadari bahwa kita dekat dengan Yesus, itu menjadi anugerah yang luar biasa, menjadi mukjizat yang luar biasa di dalam hidup kita setiap harinya. Bukankah kalau orang itu sedang mengasihi seseorang, ia bisa dekat dengan orang yang dia kasihi itu sudah menjadi kebahagiaan. Mungkin yang dikasihi tidak melakukan apa-apa, tetapi bisa dekat saja sudah sukacita. Maka bagi kita, bagaimana kita diajak untuk menjadi semakin dekat dengan Yesus, dan itu menjadi sukacita bagi kita. Meskipun mungkin kita tidak mendapatkan hal-hal yang hebat di dalam hidup kita, tetapi ketika kita bisa dekat dengan Yesus, kiranya ini menjadi anugerah di dalam hidup kita. Salah satu bisa menjadi dekat dengan Yesus, ya bahkan bersatu dengan Yesus sendiri, ya ketika kita merayakan Ekaristi, lalu kita bisa menyambut komuni suci. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga kita sungguh bisa menyadari segala rahmat berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kita berusaha untuk menjadi semakin dekat dengan Tuhan sendiri, dan hidup kita akan terberkati dengan keselamatan. Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Anak-anak yang mengikuti perayaan Ekaristi di rumah, silakan menyiapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kenanlah Engkau memberkati anak-anak-Mu ini, sertailah, jagalah, lindungilah mereka, agar mereka bertumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang baik dan bisa menjadi berkat serta sukacita bagi banyak orang, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Terima kasih kepada para petugas kur, organis, pemazmur, rektor, prodiakon, misdinar, petugas tatib, Komsos Katedral Semarang, Tata Hias Altar, dan semua yang ikut mendukung perayaan Ekaristi ini supaya dapat berjalan dengan lancar. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur